Selamat siang, nama saya Vincent dengan NIM 4111920889 akan mempresentasikan mengenai studi kasus atau contoh kasus dari tugas besar keamanan sistem informasi mengenai topik keamanan klien server www. Pada contoh kasus satu adalah pencurian data Kementerian Kesehatan pada produk BPJS. Penjelasannya adalah contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia adalah kasus di mana Kementerian Kesehatan Indonesia terkena pelanggaran data atau pencurian data. Pada tahun 2019, banyak 1,3 juta data pasien yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari kasus ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain data yang dicuri. Pelaku yang tidak diketahui berhasil mengakses dan mencuri data pribadi sekitar 1,3 juta pasien yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Data yang dicuri termasuk informasi sensitif, seperti nama lengkap, nomor kartu tanda penduduk atau KTP, alamat, tanggal lahir, nomor BPJS, dan informasi medis lainnya. Kedua adalah metode serangan. Tidak ada informasi yang jelas mengenai metode serangan yang digunakan oleh pelaku. Namun, kemungkinan besar mereka telah berhasil meretas sistem atau memperoleh akses ilegal ke basis data BPJS Kesehatan. Detail mengenai bagaimana pelanggaran data terjadi belum sepenuhnya diungkap kepada publik. 3. Dampak dan implikasi. Pelanggaran data tersebut berdampak serius pada privasi dan keamanan data pasien. Informasi pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk tujuan penipuan identitas, penyalahgunaan keuangan, atau serangan phishing. Pasien yang terdampak juga dapat mengalami kerugian finansial dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem kesehatan. Selanjutnya, respon dan tindakan yang diambil. Setelah pelanggaran, data terungkap, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera mengambil tindakan responsif. Mereka menginformasikan kepada pasien yang terdampak dan memberikan langkah-langkah untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data. Selain itu, langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan data dan sistem IT juga diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Selanjutnya adalah penyelidikan dan penegakan hukum. Setelah pelanggaran terjadi, penyelidikan dilakukan oleh otoritas yang berwenang, termasuk kepolisian dan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Penegakan hukum dilakukan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang bertanggung jawab atas pencurian data sensitif tersebut. Kesimpulannya dan cara penanganannya. Dari kasus ini, kita dapat ambil kesimpulan dan pembelajaran di mana setiap kegiatan yang dilakukan secara daring itu sangat rentan terkena serangan dan perlunya dilakukan rangkaian pencegahan dan juga penanganan jika terjadi serangan yang tidak diinginkan. Ada banyak metode yang dapat dilakukan seperti metode pencegahan dan juga metode penanggulangannya. Itu semua berguna untuk meminimalisir kerugian dari serangan yang tidak diinginkan ini. Dan cara untuk menghindari serangan pencurian data adalah dengan memperketat akses ke database yang berisikan informasi pribadi yang bersifat sensitif. Hanya berikan akses pada data penting pada orang-orang yang bertanggung jawab saja. Lalu bisa menggunakan beberapa protokol yang dapat membantu dan dalam mengamankan data. Arsitektur dan penjagaan database fisik juga harus lebih ketat lagi. Selanjutnya adalah contoh kasus kedua, serangan email phishing dari bank atau institusi lainnya. Phishing. Serangan phishing adalah sebuah metode penipuan online yang digunakan untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan dari individu atau organisasi. Serangan ini umumnya dilakukan melalui email, pesan teks, atau pesan instan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya seperti bank, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, atau perusahaan terkemuka. Penyerang akan membuat komunikasi yang tampak asli dan meyakinkan, seringkali meniru tampilan dan bahasa resmi dari entitas yang ditiru.
Mereka akan meminta korban untuk memberikan informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, nomor kartu kredit, nomor rekening bank, atau informasi identitas lainnya. Kadang-kadang, serangan phishing juga dapat mengarahkan korban ke situs web palsu yang tampak seperti situs resmi untuk memperoleh informasi yang sama. Tujuan utama serangan phishing adalah untuk mendapatkan akses ke akun-akun online korban atau menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk tindakan penipuan, pencurian identitas, atau kegiatan ilegal lain. Penyerangan dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi keuangan yang tidak sah, mengirimkan email atau spam, atau malware ke korban, atau menjual informasi pribadi korban ke pasar gelap. Beberapa modus serangan phishing yang pernah terjadi di Indonesia adalah pembaruan data pribadi dari bank yang digunakan oleh korban, informasi mengenai transaksi yang dilakukan oleh korban, ads atau advertisement yang ada di web-web yang pernah dikunjungi, penawaran dari beberapa pihak yang tidak jelas sumbernya, file yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal dengan mengaku bahwa file berhubungan dengan korban. Media pelancaran serangan phishing. Yang pertama ada email, SMS, situs web palsu dari sosial media, voice phishing atau biasanya di telepon, lalu aplikasi palsu. Tahapan modus phishing. Pada tahapan phishing itu ada yang pertama itu perencanaan. Penyerang melakukan perencanaan dengan memilih target yang tepat dengan menemukan tujuan serangan. Mereka mungkin mencari informasi tentang target, seperti alamat email atau nomor telepon untuk digunakan dalam serangan. Selanjutnya adalah persiapan pesan. Penyerang mempersiapkan pesan phishing yang akan dikirimkan kepada korban. Ini dapat berupa email palsu, pesan teks, atau pesan instan. Pesan tersebut seringkali meniru institusi terpercaya dan meminta korban untuk mengambil tindakan tertentu, seperti mengetik tautan atau memberikan informasi pribadi. Selanjutnya adalah mengirimkan pesan. Penyerang mengirimkan pesan phishing kepada target mereka. Mereka menggunakan teknik manipulasi psikologis atau teknik sosial rekayasa untuk memancing korban agar memberikan informasi yang diminta. Selanjutnya adalah penipuan dan manipulasi. Pesan phishing yang dirancang sedemikian rupa untuk meniru korban dan membuatnya terpercaya. Ini bisa melibatkan penggunaan logo, tampilan, dan bahasa yang mirip dengan institusi yang ditiru. Penyerang mungkin juga menggunakan tekanan waktu atau ancaman untuk mendorong korban agar bertindak lebih cepat. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Jika korban terpengaruh dan memberikan informasi yang diminta, penyerang akan mengumpulkan informasi pribadi yang telah diserahkan. Ini dapat mencakup username, password, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan informasi. Setelah mendapatkan informasi pribadi, penyerang dapat menggunakannya untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau akses ilegal ke akun korban. Mereka dapat melakukan transaksi keuangan yang tidak sah, mengakses akun-akun online korban, atau menjual informasi tersebut di pasar gelap. Selanjutnya adalah menghapus jejak. Untuk menghindari pendeteksian, penyerang dapat menghapus jejak serangan mereka, termasuk menghapus pesan yang phishing atau menghancurkan bukti-bukti yang menghubungkan mereka dengan serangan. Dan selanjutnya adalah pencegahan dari phishing. Dan cara untuk menghindari serangan phishing adalah dengan beberapa cara, yaitu pertama, mewaspadai email dan pesan yang mencurigakan. Kedua, verifikasi melalui saluran resmi dari institusi yang memberikan pesan. Selanjutnya adalah hati-hati dengan tautan atau lampiran yang dikirimkan oleh siapapun. Selanjutnya, perbarui perangkat demi meningkatkan keamanan perangkat. Selanjutnya adalah aktifkan autentifikasi 2 faktor untuk memperketat keamanan dari aplikasi atau layanan yang digunakan. Selanjutnya adalah edukasi dari diri sendiri. Yang terakhir adalah periksa laman yang akan dikunjungi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.